Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lisan di mana saja berada, berbahagia dapat kembali menyapa teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan mengomentari kasus yang beberapa hari lalu terjadi, yaitu kasus penggerebekan yang dilakukan oleh polisi di wilayah Bogor, tepatnya di daerah Megamendung Puncak ya. Karena penggerebekan itu dilakukan karena ada pelaporan dari masyarakat yang merasakan keresahan. Ternyata betul penggerebekan itu adanya sebuah pesta seks sesama jenis yang diringkus ada sekitar 75 orang ya. 75 orang yang salah satunya adalah satu orang itu perempuan. Dan setelah mereka dites kesehatan, ternyata ada sekitar 30 orang yang mereka reaktif HIV. Reaktif HIV itu bukan berarti mereka positif, tetapi memang secara indikasi antibodinya itu memiliki potensi ya, mereka terjangkit HIV/AIDS. Ini sebuah fenomena yang terus menggelinding di tengah masyarakat. Sebulan sebelumnya itu di bulan Mei pun terjadi penggerebekan juga, yaitu di Bilangan Jakarta Selatan yang diringkus itu sekitar ada 9 orang. Dan beberapa tahun sebelumnya juga ini pun terjadi pesta seks yang hampir sejenis ya, yang mereka mengemas acaranya tersebut memang tidak secara terang-terangan sebagai pesta seks, tetapi dikemas oleh mereka sebagai acara semacam family gathering. Ini pun sama yang kemarin terjadi di Megamendung Bogor, Puncak Bogor itu acaranya adalah acara family gathering. Fenomena ini seperti halnya fenomena gunung es, yang beberapa yang diketahui itu sebetulnya memang itu hal yang kecil sebetulnya. Tapi pastinya yang memang tidak diketahui lebih banyak lagi. Nah ini buat kita adalah sesuatu kasus yang sangat memprihatinkan ya, karena ini tidak hanya soal sosial ya, juga berkenaan dengan kesehatan, karena memang pelaku LGBT itu memiliki dampak yang sangat luas ya keburukannya. Kita dapat melihat data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dan Menteri Kesehatan. Indonesia itu saat ini kurang lebih ada sekitar 530.000 orang yang terjangkit HIV/AIDS. Dan sekitar 60%-nya itu kontribusinya dari para pelaku LGBT ya. Luar biasa sangat besar angka itu. 530.000 orang itu kalau dikumpulin ya kurang lebih sekitar 5 Gelora Bung Karno ya. Orang kalau dikumpulin segitu banyaknya. Subhanallah, buat kita sangat mengerikan ya. Kita karena berada di suatu negeri yang terbilang mayoritas sebetulnya ya Islam itu. Cuman kita melihat kondisi ini memang sangat kontradiksi ya, sangat ironis artinya. Karena penyakit yang datang dari aktivitas amoral atau perbuatan kotor itu ya ini terjadi di Indonesia yang notabene jumlah muslimnya itu ya mayoritas sekitar 90-89%. Nah ini adalah menjadi tugas kita bersama sesama kaum muslimin, bahwa hal semacam ini memang harus kita perhatikan ya, karena memang ini ada di sekeliling kita. Namun kalau memang kita mau jujur kepada kita semua ya, bahwa ini terjadi karena memang kondisi kehidupan kita hari ini memang jauh dari kehidupan yang memang nilai-nilai aktivitasnya yang bersandarkan kepada ya akidah. Tentunya di sini akidah Islam. Perbuatan yang tadi saat ini seolah marak ya digandrungi itu adalah perbuatan maksiat yang memang dalam Islam itu sebetulnya mendapatkan sanksi yang sangat keras ya. Terutama buat para pelaku liwat atau pelaku sodom itu dalam Islam bisa dihukum mati ya.
sanksinya adalah mereka dijatuhkan dari gedung yang tinggi atau dari bangunan yang tinggi atau dari mungkin seperti bukit dan gunung. Nah ini kita tidak bisa lihat di negeri yang saat ini memang sanksi hukumnya bukan datang dari Islam ya, yang semuanya saya lihat tidak ada hukuman yang sangat keras dan tegas. Jadi seolah terus menggurita ya perbuatan yang sangat kotor tadi ya. Mungkin sehari ini kita dapat bisa cuek, mungkin bisa abai, tapi apakah nanti kita bisa abai dan cuek juga ketika memang itu dapat menjangkit dan menerpa kalangan keluarga kita? Coba bayangkan. Ini kan bentuk keprihatinan kita sebetulnya. Jadi tentunya kami di sini mengajak kepedulian semua pihak ya, karena ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, dan ini tentunya yang paling sangat efisien dan efektif adalah memang harus negara yang turun tangan secara maksimal ya untuk mengentaskan perilaku-perilaku kotor tadi, hingga dampak yang buruk tadi seperti banyaknya ya kasus HIV/AIDS itu tidak semakin meluas ya dampaknya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan kasus yang terjadi di Puncak Bogor, dan ini tentunya kasus yang kesekian kali yang kita simak, kita perhatikan, dan mudah-mudahan ke depan sudah tidak kita temukan lagi hal semacam ini. Pastinya kita berharap pada pemerintah agar hal semacam ini tidak hanya dilakukan secara penanggulangannya saja, tetapi dalam proses pencegahannya itu juga kita harus lebih serius lagi. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lisan